Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada video kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur enterprise. Nah, di sini di pertemuan pertama, di video pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep dasar ya. Konsep dasar arsitektur enterprise itu sendiri. Nah, di sini apa itu arsitektur, apa itu enterprise, dan apa itu arsitektur enterprise. Nah, di sini untuk arsitektur, kita mungkin sering mendengar kata dari arsitektur. Nah, arsitektur itu sendiri yaitu suatu konsep perancangan ya. Perancangan dalam sebuah pembangunan. Nah, misalkan contohnya arsitektur pembuatan gedung. Nah, misalkan dalam sebuah pembuatan gedung itu harus memiliki arsitekturnya sendiri. Karena kenapa? Misalkan di suatu gedung misalkan itu mempunyai aliran jaringan internet. Nah, misalkan di salah satu lantai jaringan internet itu ada yang putus. Nah, kita jika memiliki arsitektur, suatu saat jika ada jaringan terputus, kita akan lebih cepat mengetahui posisi di mana itu jaringan tersebut putus. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini untuk enterprise itu sendiri yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang secara umum sama. Nah, di sini untuk enterprise itu artinya perusahaan. Nah, di sini berarti untuk arsitektur enterprise yaitu untuk arsitektur perusahaan. Nah, yang akan kita bahas ke depannya itu mengenai arsitektur perusahaan. Nah, apa itu arsitektur perusahaan? Nah, di sini yaitu suatu kegiatan analisis, desain, perancangan, dan juga pelaksanaan bagi suatu perusahaan ya. Jadi suatu perusahaan itu perlu adanya analisis, desain, dan juga perencanaan untuk kedepannya seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk pengertian arsitektur enterprise. Nah, di sini seorang arsitektur itu disebutnya arsitek ya. Nah, di sini seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder. Nah, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat. Nah, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kayak gitu ya. Jadi seorang arsitektur itu perlu mendiskusikan ya kepada stakeholder. Nah, ini apa itu stakeholder? Nah, stakeholder mungkin teman-teman ada pernah mendengar gitu ya arti dari stakeholder. Nah, di sini untuk stakeholder itu sendiri yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dan ketertarikan terhadap sebuah sistem ya. Nah, jadi seperti itu untuk stakeholder. Misalkan ada beberapa kelompok itu dia memiliki kepentingan dan juga ketertarikan ya terhadap sebuah sistem, itu sistem di perusahaan ataupun sistem di suatu instansi seperti itu. Lalu untuk proses arsitektur itu sendiri di sini memiliki 4 proses ya. Nah, yang proses pertama yang perlu arsitek itu dapatkan yaitu proses ide dan gagasan ya, idea ya. Nah, untuk ide dan gagasan ini merupakan tahap awal dalam membuat sebuah arsitektur. Nah, setelah mendapatkan ide dan gagasan, selanjutnya arsitek perlu mendesain arsitekturnya. Nah, di sini untuk desainnya itu ada format khusus ya dalam membuat sebuah desain arsitektur yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjutnya ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu setelah desain dibuat, pastinya arsitektur tersebut akan digunakan oleh instansi tersebut atau lembaga tersebut ya, digunakan, use, dan juga setelah digunakan dan pastinya untuk kedepannya yaitu akan di-manage ya, diatur dan juga nanti sambil berjalan kita akan mendapatkan ide-ide kembali dan juga desain kembali. Nah, ini prosesnya akan berputar terus-menerus kayak gitu untuk proses arsitektur itu sendiri. Nah, lalu ada berapa macam sih arsitektur dalam sebuah enterprise itu? Arsitektur enterprise itu ya di sini ada 4 jenis ya. Yang pertama ada arsitektur bisnis, ada arsitektur aplikasi, ada arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Nah, yang pertama yaitu arsitektur bisnis. Nah, ini arsitektur bisnis itu mencakup seperti visi misi perusahaan, lalu struktur organisasi, job deskripsi, strategi perusahaan, dan juga aktivitas organisasi lainnya di dalam suatu perusahaan ataupun lembaga instansi ya. Nah, lalu untuk arsitektur aplikasi, nah ini meliputi software aplikasi pendukung perusahaan ya, yaitu baik berupa software generik maupun software custom. Nah, di sini software generik itu misalkan seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint kayak gitu ya. Pokoknya untuk software generik ini adalah software yang secara umum general digunakan oleh user kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan software custom itu software yang dibuat secara pribadi, misalkan sebuah perusahaan itu memiliki software untuk membuat software untuk kegiatan di perusahaannya tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada arsitektur data.
Nah, untuk arsitektur data yaitu meliputi surat, sertifikat, brankas, arsip kayak gitu ya, maupun dokumen perusahaan lainnya. Nah, ini berupa dokumen-dokumen penunjang sebuah perusahaan atau lembaga instansi. Lalu yang terakhir yaitu ada arsitektur teknologi. Nah, ini meliputi arsitektur teknologi pendukung perusahaan seperti sistem dan jaringan komputer. Nah, itu perbedaan keempat arsitektur dan jenis arsitektur yang ada di perusahaan ya, arsitektur enterprise. Lalu di sini ada faktor pendukung EA ya, Enterprise Architecture. Nah, di sini untuk faktor pendukung internalnya yaitu yang pertama, penyesuaian bisnis teknologi informasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Nah, lalu yang kedua, EA diposisikan dalam konteks pengelolaan perusahaan. Ya, pastinya untuk sebuah perusahaan itu harus dikelola berdasarkan arsitektur yang dibuat ya, yang tentunya yaitu tentang arsitektur enterprise. Nah, yang terakhir yaitu arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalankan arah pengembangan yang terencana. Yang tentunya sebuah organisasi maupun perusahaan itu harus memiliki tujuan yang terencana untuk sebuah pengembangan di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, itu untuk faktor internalnya. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu ada beberapa kerangka kerja ya yang mendukung faktor eksternal dalam EA tersebut ya. Nah, beberapa kerangka kerja ini menuntut agar perusahaan dapat memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi yang mereka jalankan dan mematuhi hukum yang berlaku. Nah, di sini ada 4 kerangka kerja yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama ada balance score, ada EFQM, ada sertifikat ISO 9001, ada juga COBIT, ada juga ITIL dan CMMI. Nah, di sini keenam kerangka kerja ini perlu teman-teman ketahui ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih jelasnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.